saya Aurelia Reknandagata, NIM 205245050. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa pelajar mengenai Pancasila. Kita akan mengetes nih sejauh mana pengetahuan mereka tentang Pancasila. Nah, yang akan kita tanyakan beberapa diantaranya adalah penerapan Pancasila, fungsi Pancasila, dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, akankah pertanyaan ini terjawab semua dan apakah para pelajar sudah mengetahui dasar-dasar Pancasila? Nah, mari kita tonton saja videonya. Let's go! Oke guys, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, dengan Kak siapa? Farida. Oke, Kak Farida. Kali ini kita akan melakukan wawancara sedikit nih tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Untuk itu langsung saja pertanyaannya ya Kak ya. Yang pertama, menurut Kakak gimana sih fungsi Pancasila itu? Buat Pancasila, fungsi Pancasila buat saya ya sebagai alat pemersatu bangsa. Kenapa saya ngomong itu? Soalnya di Indonesia kan banyak terdapat keberagaman, baik suku, budaya, adat, dan istiadat segala macamnya gitu. Maka dari itu diperlukan suatu wadah supaya kita bisa menjadi satu gitu. Itu Pancasila. Ya. Terus contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gimana Kak? Contoh penerapannya ya kayak rukun terhadap tetangga kita, terus toleransi, terus kita juga tidak melakukan diskriminasi ya, baik secara fisik ataupun lainnya gitu. Iya. Terus apa saja sih hak dan kewajiban warga negara menurut Kakak itu dan gimana sih cara nyeimbanginya? Oke, hak kewajiban. Kalau hak itu kan sesuatu yang harus kita dapatkan ya, sesuatu yang udah milik kita gitu. Berarti kalau hak satu buat saya kayak hak itu bagaimana kayak kita hak untuk hidup tentunya ya. Terus kita bebas untuk menentukan di mana tempat tinggal kita, terus hak untuk mendapatkan pendidikan juga, bagi kita juga punya hak buat mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus kalau kewajiban tentunya kita harus menghormati peraturan atau hukum yang berlaku, terus membayar pajak, terus ikut andil dalam kayak pemilu gitu. Terus kalau cara penyeimbangannya ya kita menghargai orang lain gitu, dan tentunya kita harus saling toleransi aja supaya hak dan kewajiban itu bisa berjalan secara berbarengan. Nah, untuk yang nomor 4 nih Kak, tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila-nya gimana Kak? Tantangannya nomor satu dari individunya ya, masing-masing individu ya, kayak satu egois itu bisa merusak segalanya ya, apalagi dalam kehidupan masyarakat. Siapa yang mau temenan sama orang yang egois kan nggak mau gitu ya. Iya benar. Selain itu banyaknya muncul budaya asing yang masuk ke Indonesia, itu juga dapat menurunkan nilai-nilai Pancasila kita sendiri karena kita kayak terlalu ikut terhadap budaya-budaya yang baru itu. Nah, kalau gitu upaya untuk meningkatkan kesadaran bernegaranya gimana Kak dalam masyarakat nih? Atau dalam masyarakat ya, kan di masyarakat banyak organisasi-organisasi yang tentunya punya nilai-nilai positif. Contohnya kayak Karang Taruna. Iya. Kita sebagai pemuda-pemudi bisa ikut di situ supaya kita bisa menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain. Terus di situ kan kita bisa melakukan banyak aktivitas positif kayak kerjasama gitu, sehingga kerukunan antar tetangga di kita itu bisa semakin meningkat. Oh gitu. Oke Kak, 5 pertanyaan sudah dijawab ya sama Kak Farida. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan sampai jumpa. Bye. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu siapa namanya? Nama saya Lesviana. Sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang sih kerja. Oke, pertanyaan yang pertama, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memandang status sosial atau kekayaan. Terus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, meskipun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita. Yang terakhir, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke, pertanyaan yang kedua, apa fungsi Pancasila menurut Anda? Menurut saya, fungsi Pancasila itu sebagai pedoman hidup sehari-hari
setiap warga negara Indonesia dalam berinteraksi dan berperilaku dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun negara. Oke, pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa saja hak dan kewajiban warga negara dan bagaimana cara menyeimbangkannya? Salah satu kewajiban yang kadang dilupakan adalah membayar pajak. Meskipun kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini penting banget loh. Karena dengan kita membayar pajak, negara jadi punya dana buat ngasih layanan dasar ke kita seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau semua orang sadar betapa pentingnya ini, negara bisa berkembang lebih baik. Oke, pertanyaan yang keempat, tantangan apa saja yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Mungkin ketimpangan sosial dan ekonomi, karena ketidakadilan sosial dan ekonomi membuat nilai-nilai Pancasila itu sulit untuk direalisasikan. Selain itu, ada juga penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya itu juga salah satu tantangannya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara di masyarakat? Yang pertama, menerapkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Terus berkampanye di media sosial untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap masalah negara. Terus membuat organisasi masyarakat dan kegiatan sosial. Kemudian mengadakan simulasi pemilu dan pelatihan kepemimpinan. Yang terakhir, melestarikan adat, budaya, dan tradisi bangsa. Oke, terima kasih. Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Nah, itu tadi wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa pelajar. Dari hasil wawancara ini dapat kita lihat sejauh mana sih pelajar itu mengetahui dasar-dasar nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa jawaban menunjukkan pemahaman yang baik, sementara yang lain menjadi pengingat bahwa pendidikan nilai-nilai Pancasila itu harus terus ditekankan. Semoga wawancara ini dapat menjadi langkah kecil untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat menunjuk tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.